Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah perencanaan transportasi wilayah dan kota. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penempatan lokasi terminal penumpang di Kota Makassar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indi Cahyani dengan akhiran NIM 031 dari kelas PWKA. Sebelum masuk pada inti pembahasan, kita akan membahas mengenai latar belakangnya. Jadi, menurut Aturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015, terminal merupakan pangkal kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan, keberangkatan, menaikkan, dan juga menurunkan orang ataupun barang. Adapun untuk fungsinya ialah terminal untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang, membantu mobilitas masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan juga meningkatkan pariwisata daerah setempat. Lalu adapun alasan saya memilih topik terminal penumpang ini ialah karena Kota Makassar ini sering dikunjungi oleh atau didatangi oleh orang-orang dari luar Kota Makassar, eh, terkhusus mahasiswa yang berkuliah di Kota Makassar ini. Salah satunya adalah saya sendiri yang berkuliah di Goa. Jadi saya ini mulai bertanya-tanya, bagaimana penempatan lokasi terminal penumpang dan di mana saya titik terminal penumpang itu di Kota Makassar. Atas hal tersebutlah saya akan membahas mengenai penempatan lokasi terminal penumpang di Kota Makassar. Masuk kepada pembahasan di mana yaitu perencanaan terminal penumpang. Jadi menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Pasal 2 dijelaskan bahwa perencanaan terminal penumpang itu harus berdasarkan dari 3 tahap. Yang pertama itu rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang. Hal ini didasarkan oleh rencana induk, jaringan lalu lintas, dan juga angkutan jalan. Kedua, ada penempatan simpul dan lokasi terminal penumpang. Jadi penempatan simpulnya itu harus memperhatikan rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga, ada penentuan tipe dan kelas terminal penumpang. Jadi tipe dan kelas terminal penumpang ini menurut peran pelayanannya dikelompokkan dalam 3 tipe. Yang pertama tipe A, kedua tipe B, dan ketiga tipe C. Nah, ketiga tipe tersebut dapat dibedakan juga berdasarkan lokasinya, di mana menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 Pasal 16 dijelaskan bahwa lokasi terminal penumpang yang pertama itu terminal penumpang tipe A yang terletak dalam jaringan trayek antar kota, antar provinsi, dan atau angkutan lintas batas negara. Kedua, ada terminal penumpang tipe B yang terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi. Ketiga, ada terminal penumpang tipe C yang terletak dalam jaringan trayek perkotaan atau pedesaan. Selanjutnya mengenai kriteria pemilihan lokasi terminal, di mana dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 menjelaskan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi terminal penumpang ialah pertama itu ada tingkat aksesibilitas. Maksudnya adalah lokasinya itu harus mudah dijangkau dari aspek waktu maupun biaya. Kedua, ada kesesuaian lahan. Jadi lahannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten atau kota, rencana pengembangan kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan juga rencana pengembangan pusat kegiatan. Ketiga, ada permintaan angkutan. Nah, permintaan angkutan ini didasarkan atas kebutuhan angkutan yang dimungkinkan mengakibatkan bangkitan perjalanan yang meliputi perkiraan jumlah penumpang dan juga trayek yang melayani. Keempat, ada keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, hal ini memperhatikan kondisi yang meliputi bencana alam, konflik sosial, dan juga rawan atau potensi kecelakaan lalu lintas. Lalu sesuai dengan hasil survei saya, di mana saya mengetahui bahwa ternyata di Kota Makassar ini terdapat 2 terminal penumpang. Yang pertama itu ditandai dengan simbol warna biru, ialah terminal regional Daya yang terletak di Kecamatan Biringkanaya dan terhubung dengan jalan arteri. Kedua disimbolkan dengan bus berwarna ungu dan yaitu terminal Malengkeri yang terletak di Kecamatan Tamalate dan terhubung dengan jalan arteri dan kolektor. Nah, Terminal Regional Daya berada di wilayah Kota Makassar, tepatnya di Jalan Kapasaraya nomor 33, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah 12.000 meter persegi dan tergolong terminal penumpang tipe A. Kenapa tipe A? Karena merupakan jaringan trayek antar provinsi. Sebagai contoh itu dari Makassar ke Provinsi Sulawesi Barat, lebih tepatnya Makassar ke Mamuju.
dan juga Makassar ke Palu atau dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah. Adapun pengelolaan terminal regional daya diselenggarakan oleh PD Terminal Makassar Metro yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Makassar dan bekerjasama dengan PT Kala Inti Karsa. Selanjutnya ada Terminal Malengkeri. Terminal Malengkeri ini berlokasi di Jalan Malengkeri Raya, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas sebesar 26.151 meter persegi dan tergolong terminal penumpang tipe B karena trayeknya itu jaringan trayeknya itu antar kota di dalam provinsi. Sebagai contoh itu Makassar ke Bantaeng dan juga Makassar ke Bulukumba. Kemudian pengelolaan Terminal Malengkeri ini diselenggarakan oleh PD Terminal Makassar Metro yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Makassar. Jadi yang dapat saya simpulkan itu ternyata di Kota Makassar ini hanya terdapat 2 terminal penumpang, di mana terminal ini dibedakan oleh tipenya. Ada yang tipe A dan juga ada yang tipe B. Dan juga penempatan terminal yang ada di Makassar ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.